Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Zalfa Huwaida, NIM 2406011914117 dari lab A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Firebase. Nah, untuk yang pertama yaitu di file activity-main.xml. Jadi yang pertama di activity-main ini terdapat dua button, yaitu tambah mahasiswa dan juga list mahasiswa. Di layout ini ada scroll view di sini, dan dibungkus lagi dengan relative layout supaya ada di tengah. Ini ada di tengah. Kemudian linear layout dengan orientasi vertikal. Di dalamnya lagi dibuat dua linear layout, dimana orientasinya itu horizontal. Kemudian ini sama ini. Kemudian di dalamnya itu ada card view nih, dengan card view sendiri di sini dengan ID mahasiswa, ID @mahasiswa, dan ID dengan list mahasiswa. Kemudian tiap-tiap card view-nya sendiri ketika diklik akan menjalankan metode pindah di sini yang akan dideklarasikan di main activity.java di sini. Kemudian kita pindah ke main activity.java. Code yang dipindahkan sendiri hanya pindah yang menjalankan nih, pindah di sini yang menjalankan jadi jika card view-nya memiliki sini get ID @mahasiswa, maka kita buat intent baru, maka akan memindahkan di sini activity yang sekarang ke activity tambah mahasiswa activity.class. Kemudian kita start activity dengan parameter intent, yaitu @intent. Nah, else if jika kita menekan ID list mahasiswa, maka dia akan membuat intent baru, yaitu list intent. Kemudian dia akan berpindah dari activity yang sekarang ke list mahasiswa activity.class. Kemudian lakukan start activity dengan parameter intent, yaitu list intent. Kemudian lanjut ke tambah mahasiswa activity. Yang di sini ada package biasa, kemudian ada import juga. Importnya berbagai macam. Di XML sendiri terdapat form untuk mengisikan data-data mahasiswa di sini ya. Inisialisasi, ada di sini ada data-data mahasiswa, ada NIM dengan ET-NIM, kemudian ada nama dengan ET6, kemudian dengan jurusan, kemudian ada button, kemudian ada image button, yaitu untuk tombol back. Kemudian ada Firebase database, kemudian ada database reference. Nah, untuk yang pertama di sini ada method onCreate. Nah, yang pertama di sini kita inisialisasi variabel dengan ID yang ada di layout
terlebih dahulu. Komponen view mulai dari edit text sampai image button yang merupakan tombol back. Di sini ada name, find view, terus kita masukkan di sini ID-nya, masukkan masing-masing ID dari fieldnya sama dengan apa gitu. Kemudian di sini btn tambah yaitu menambahkan, dan btn back yaitu dan kembali memanggil fungsi ini. Kemudian di sini memanggil fungsi untuk input data ke Firebase dengan menggunakan fungsi insert data. Nah, untuk menginput database sendiri, kita perlu menginisialisasi database kita. Pertama kita panggil Firebase kita, yaitu Firebase database.getInstance, dan dalam metode ini kita masukkan link kita seharusnya. Kemudian myref sendiri di sini kita mengambil reference berdasarkan reference ini DB yang kita inisialisasi path-nya adalah mahasiswa. Jadi nanti di sini ada mahasiswa karena sebelumnya saya sudah mengisikan path tambah data, jadi sini ada path mahasiswa. Kemudian menambahkan set on click listener, melakukan sesuatu jika btn ditekan, buttonnya ditekan. Kemudian di sini ada set on btn tambah set on listener new view dot on click listener, menambahkan listener dengan mengambil semua data dari edit text di sini. Kemudian ada mengambil data dari setiap edit text dan diubah ke dalam string. Ambil semua data dari edit text dari semua view dan kita convert ke string. Kemudian di sini ada validasi data di input, tidak boleh kosong dengan name tidak atau nama atau jurusan atau equals. Kemudian maka akan menampilkan jika name kosong, nama kosong, maka akan menampilkan pesan dengan tulisan data harus diisi semua. Jika else memasukkan data-data tersebut ke dalam objek-objeknya, maka akan membuat objek baru, yaitu objek mahasiswa yang data-datanya diambil dari edit text. Kemudian kita tambahkan data, terus kita tambahkan myref, kita buat child baru dan kita masukkan value data mahasiswa. Ketika data sukses sini, maka akan menampilkan pesan dan berhasil, dan data berhasil ditambahkan, dan seluruh data akan di-set sini kosong lagi. Di sini ada set text di sini ya. Kemudian jika salah apabila input data gagal, maka akan melakukan di sini. Maka dia akan menampilkan pesan data gagal ditambahkan. Kemudian jika setelah berhasil, masuk ke metode finish di sini, maka akan dikembalikan ke main activity lagi. Kemudian lanjut ke file mahasiswa. Nah, di sini ada field suite, yaitu name, nama, jurusan, angkatan. Kemudian ada construct juga. Terus ada beberapa getter dan setter di sini. Coba kita langsung demo saja. Misal kita klik tambah mahasiswa, kita masukkan NIM 123,
nama sembarang, jurusan sembarang, angkatan 23. Kemudian kita tambah. Nah, maka dia akan ini. Di sini ada pet yaitu 1232 sesuai NIM. Di sini ada nama, jurusan, angkatan. Kemudian lanjut ke list mahasiswa, di mana menampilkan data mahasiswa yang sudah ditambahkan ke database. Activity list mahasiswa di sini ada button untuk back sendiri, kemudian ada tag view yaitu list mahasiswa di sini sebagai judul list mahasiswa yang akan menampilkan. Kemudian di sini ada recycle view. Kemudian jika kita menggunakan ini, maka menyiapkan beberapa hal, yaitu layout masing-masing data yang akan menampilkan atau ditampilkan di recycle view yang berfungsi untuk menampilkan data dari mahasiswa Firebase. Kemudian lanjut ke my adapter dulu. Di sini kita menyiapkan adapter dahulu. Menyiapkan adapter sini berfungsi untuk sebagai adapter untuk mengadaptasi kumpulan data yang nantinya akan ditampilkan di recycle view. Langkah awalnya adalah melakukan di sini inisialisasi variabel. Yang pertama terdapat sebuah list mahasiswa. List mahasiswa bernama fetch data list. List ini berguna untuk menyiapkan data mahasiswa dari database nantinya. Kemudian yang kedua ada variabel mListener, merupakan variabel yang nantinya digunakan sebagai listener apabila salah satu item dari list dipilih. Kemudian ada onCreateViewHolder yang akan dihubungkan antara item mahasiswa XML dengan recycle view sini. Jadi apabila ada data yang terretrieve dari database, maka akan ditampilkan dalam bentuk list item mahasiswa.xml. Kemudian ada onBinViewHolder, data yang diperoleh akan diset ke dalam tag view yang sudah kita buat pada item mahasiswa di sini. Di item mahasiswa, kemudian pada construct view holder class di sini, construct view holder class mendefinisikan tag view pada item item mahasiswa.xml berdasarkan ID ke dalam sebuah variabel. Adapter ini akan dipanggil di list mahasiswa activity di method onCreate myAdapter di sini. Kemudian di method onCreate yang pertama sendiri ada inisialisasi objek untuk ke Firebase. Di sini kemudian di method onCreate di sini inisialisasi recycle view dan set layout. Kita ingin menampilkan seperti list, kemudian di sini seperti list, kemudian membuat array list baru yaitu fetch data. Nih di sini fetch data. Kemudian panggil semua data yang ada di
database atau Firebase supaya dimasukkan ke fetch data. Diambil dari reference dengan menggunakan perulangan, dengan menggunakan iterasi di sini. Kita tambahin objek mahasiswa ke dalam fetch data. Jika sudah terisi semua, maka akan dilemparkan ke di sini my adapter. Maka sini ada pindah activity apabila item pada list diklik. Lalu ke method on item klik. Terus jika terjadi kesalahan pada database sini, maka akan menampilkan pesan maaf terjadi kesalahan di sini seperti ini. Kemudian di sini ada button back untuk menghandle tombol back. Kemudian lanjut ke edit mahasiswa activity, di mana edit mahasiswa activity ini menerima data dari intent yang sebelumnya dikirimkan lewat list mahasiswa activity. Kemudian kita ambil data dari Firebase DB dengan menggunakan ini name. Kemudian data didapatkan set dari masing-masing data ke edit text dari ini nama, name, kemudian jurusan, angkatan, kemudian metode untuk tombol simpan sini, kemudian ada metode untuk tombol hapus dan back. Kemudian membuat metode update data. Metode ini digunakan untuk mengupdate data dari database. Selanjutnya dilakukan validasi. Sini validasi apakah ada perubahan yang terjadi pada edit text dengan data yang ada di dalam database. Jika terjadi perbedaan, maka metode ini akan melakukan update data. Jika tidak, maka akan memunculkan pesan di sini data gagal dirubah. Kemudian menggunakan metode hapus data di sini. Metode ini digunakan untuk menghapus data dari database secara real time. Kedua metode ini di-trigger oleh button yang sudah kita buat, yakni button simpan dan button hapus. Langsung aja kita demo list mahasiswa di sini. Kita akan mengeditnya menjadi namanya menjadi Kania. Kita simpan. Nah, berarti di sini data berhasil diubah. Kita lihat di Firebase-nya di sini sudah terubah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.